Bagaimana jadinya kalau teknologi berkembang lebih cepat dari apa yang bisa kita bayangkan? Nvidia baru aja ngeklaim kalau chip AI mereka itu berkembang jauh lebih cepat daripada Moore's Law. Fakta ini tuh nggak bisa terbantahkan dan sangat mind-blowing. Take a look at this. The flops, the AI flops for each generation has increased by 1,000 times in 8 years. Moore's Law in 8 years is something along the lines of, I don't know, maybe 40, 60. And in the last 8 years, Moore's Law has gone a lot less. And so just to compare, even Moore's Law at its best of times compared to what Blackwell could do. So the amount of computations is incredible. Sebelum kita bahas klaim Nvidia, kita harus tahu apa itu Moore's Law. Hukum ini tuh ditemukan Gordon Moore pada 1965. Dan intinya, dia itu bilang begini, jumlah transistor di chip akan double setiap 2 tahun. Atau akan meningkat 2 kali setiap 2 tahun. Dan performa chip akan meningkat 2 kali lipat dengan biaya yang sama. Itulah kenapa teknologi berkembang pesat selama puluhan tahun. Dari komputer besar sebesar lemari, sampai jadi laptop super tipis. Tapi hukum ini tuh mulai melambat sejak 2010-an. Kenapa? Karena bikin transistor itu makin kecil, makin susah dan mahal. Tiba-tiba Nvidia datang dan bilang kita lebih cepat. Klaim Nvidia ini bikin semua orang kaget. Kenapa? Karena Moore's Law bilang performa chip naik 2 kali lipat dalam 2 tahun. Tapi Nvidia bilang mereka berhasil meningkatin performa chip AI sampai 10 kali lipat hanya dalam waktu 1 tahun aja. Di acara CES 2025 di Las Vegas, Jensen Huang, CEO Nvidia itu bikin semua orang kaget. Dia menunjukkan kemampuan chip baru mereka, Blackwell, yang jadi otak di balik GPU terbaru seri GeForce RTX 50. Dengan teknologi ini, grafik real time yang terlihat di layar belakangnya terlihat seperti dunia nyata. Detailnya rumit, efek cahayanya sangat memukau, semuanya berjalan mulus tanpa hambatan, atau bahkan tanpa lag. Si Jensen Huang ini bilang, tanpa bantuan AI, semua ini tuh nggak mungkin terjadi. Dia menyebut Blackwell ini sebagai inovasi grafis paling signifikan sejak Nvidia memperkenalkan programmable shading 25 tahun yang lalu. Sekarang pertanyaannya kok bisa? Ternyata Nvidia itu nggak cuma fokus di transistor kecil aja, tapi juga inovasi luar biasa di berbagai sisinya. Yang pertama, yaitu arsitektur GPU yang canggih. Nah, GPU mereka itu dirancang khusus buat AI. Beda dari CPU biasa. GPU bisa memproses miliaran kalkulasi dalam waktu yang bersamaan, yang bikin AI itu belajar jauh lebih cepat. Nah, yang kedua, teknologi transformer. AI modern yang kita tahu kayak ChatGPT pakai model bernama transformer. Model ini tuh butuh pemrosesan data luar biasa besar, dan Nvidia bikin GPU yang pas banget buat itu. Yang ketiga, ekosistem perangkat lunak atau software. Nvidia nggak cuma bikin chip, tapi juga perangkat lunak kayak CUDA, yang bikin developer itu lebih mudah ngolah data AI di GPU mereka. Teknologi ini bikin mereka nggak cuma jadi pembuat chip, tapi juga raja AI dunia. Sebagai informasi, GPU GeForce RTX 50 series dengan arsitektur Blackwell itu nggak main-main. Nvidia berhasil meningkatkan performa hingga 2 kali lipat dibanding seri sebelumnya. Bayangin flagship mereka RTX 5090 punya 92 miliar transistor dan mampu melakukan 3.350 triliun operasi AI per detik. Itu artinya Blackwell nggak cuma cepat, tapi juga sangat luar biasa efisien. Seperti yang kita tahu ya, perusahaan kayak OpenAI, Tesla, Meta, ataupun perusahaan-perusahaan teknologi AI di Amerika, sebagian besar atau hampir semuanya menggunakan Nvidia sebagai backbone arsitektur AI mereka. Dan ini tuh bukan buat cuma eksperimen. Teknologi ini udah dipakai buat bikin mobil tanpa sopir, menganalisis data kesehatan, bahkan bikin game dengan grafis yang nggak bisa dibedain dari dunia nyata. Kalau perkembangan ini terus berlanjut, ada dampak besar yang bakal kita rasakan. Yang pertama, perubahan di dunia kerja. Teknologi AI bakal menggantikan pekerjaan yang repetitif. Tapi di sisi lain, bakal muncul pekerjaan baru yang fokus pada pengelolaan teknologi ini. Yang kedua, revolusi industri 4.0. Produksi barang bisa jauh lebih cepat dan murah. Ya, kita tahu semua, dengan adanya teknologi AI ini, atau bahkan robot kedepannya yang akan di launching secara
secara massal, ini akan mengganti pekerjaan banyak sekali. Robot di pabrik atau orang-orang kreatif, semuanya bakal digantikan. Karena mereka jauh lebih efisien, lebih cepat, murah, dan tidak mengeluh. Yang ketiga, teknologi medis super canggih. AI bisa bantu dokter mendiagnosa penyakit lebih cepat, bahkan prediksi wabah penyakit sebelum terjadi. Di balik semua kemajuan ini, ada masalah besar yang harus kita pikirkan juga. Yang pertama, konsumsi energi. Nah, data center yang mendukung teknologi ini tuh butuh energi yang luar biasa besar. Faktanya, satu data center besar itu bisa pakai listrik setara satu kota kecil. Kalau nggak ada inovasi energi hijau, ini bisa jadi bumerang buat lingkungan kita. Kemudian jurang digital. Siapa yang bakal menikmati teknologi ini? Negara atau perusahaan besar atau kita semua? Kalau aksesnya nggak merata, ini bisa memperbesar ketimpangan global. Yang terakhir tentu saja etika AI. Teknologi ini tuh juga punya resiko besar kalau digunakan untuk tujuan negatif, seperti deepfake atau manipulasi informasi. Jadi menurutmu gimana? Apakah kamu takut dengan perkembangan ini atau benar-benar bisa memaksimalkan teknologi ini dengan baik? Coba tulis pendapat kamu di kolom komentar. Jangan lupa share video ini karena masa depan kita ada di tangan kita semua.